Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Priyanti Tamjai, mahasiswa Akademi Ilmu Komputer IKOM Ternate, kelas 4 Teknik Komputer 02, NIM 1245 620083. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah jurnal AI sebagai salah satu syarat untuk nilai tugas mata kuliah Sistem Cerdas dengan dosen pengampu Bapak Ilham Jufri STMKOM. Langsung saja, di sini judul jurnal yang saya akan bahas yaitu penerapan kecerdasan buatan dalam menyelesaikan permainan pergeseran angka pada bintang David dengan metode pencarian breadth dan pencarian heuristik menggunakan bahasa pemrograman visual. Yang mana jurnal ini ditulis oleh Dian Astria Gulton, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pelita Harapan. Baik, langsung saja. Sini apa sih pencarian melebar pertama atau breadth first search itu? Pada metode pencarian ini, semua node pada level n akan dikunjungi terlebih dahulu sebelum mengunjungi node-node pada level selanjutnya atau level n+1 gitu. Di mana pencarian itu akan dimulai dari node akar, kemudian dia akan terus ke level 1 yang dimulai dari arah kiri ke kanan, kemudian berpindah ke level-level berikutnya, atau yang tadi disebut dengan n+1. Bisa kita lihat pada gambar. Pencarian itu dimulai dari node akar. Yang mana sih itu node akar? Ini node akar berada pada posisi A. Kemudian dia akan terus ke level 1 atau level selanjutnya gitu. Itu pada posisi B. Di sini level 1 yang dia bergerak dari arah kiri ke kanan. Di mana posisi B ini dia akan bergerak ke arah kanan, yaitu pada posisi C. Kemudian dia akan berpindah ke level berikutnya. Level berikutnya berada pada posisi D yang paling kiri. Kemudian dia akan bergerak ke arah kanan sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Selanjutnya yaitu apa itu pergeseran angka pada bintang David? Sebenarnya permainan pergeseran angka pada bintang David ini itu hampir mirip gitu dengan permainan pergeseran angka dalam kotak yang biasa kita lihat itu berbentuk persegi. Bedanya di sini hanya bentuk wadah atau bentuk struktur permainan, di mana permainan pergeseran angka pada bintang David itu dia berbentuk bintang David. Nanti sebentar ada gambarnya. Kemudian kalau pergeseran angka dalam kotak itu dia berbentuk persegi. Sama halnya permainan pergeseran angka lainnya, dalam permainan pergeseran angka pada bintang David ini tuh pasti ada satu tempat kosong. Itu sebagai ruang nanti untuk menggeser posisi-posisi angka. Ini dia gambar dari permainan pergeseran angka pada bintang David. Dan tadi saya katakan bahwa ada satu tempat kosong itu sebagai ruang untuk menggeser posisi angka. Misalnya kita mau menggeser angka 2, berarti nanti kita geser angka 2 ke arah kiri, yang mana nanti posisi 2 tadi itu akan kosong dan bisa ditempati oleh angka-angka lainnya.
Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam jurnal ini digunakan konteks diagram. Konteks diagram itu berfungsi sebagai media yang terdiri dari suatu proses dan beberapa komponen eksternal entitas. Kemudian, nah ini adalah konteks diagram. Konteks diagram di mana user atau pemain ini berfungsi untuk menginput data dan instruksi baik secara manual maupun acak, serta dia bisa memilih menggunakan metode tertentu gitu. Kemudian BFS mode. Sini itu adalah metode algoritma pencarian buta atau tanpa berbekal informasi. Kemudian heuristic mode itu adalah salah satu metode algoritma juga dengan panduan atau berbekal informasi. Metode yang digunakan mirip dengan BFS, tetapi hanya saja di sini tuh dia menggunakan penyimpanan database. Terus modul pemrograman. Modul pemrograman di sini itu sebagai sarana pengolah data dari input operator atau tempat user menginput data beserta metode. Untuk memberikan penjelasan lebih mendetail mengenai perangkat lunak yang dibangun, bisa kita lihat pada data flow diagram yang sudah saya tampilkan. Di sini setelah user dia memerintahkan atau memberikan instruksi, maka keyboard dan mouse akan mengirim instruksi data input. Bisa dilihat pada kolom 1.0 ini. Kemudian komputer akan mengirim data dari hasil instruksi tadi, dari hasil instruksi dari keyboard dan mouse ke modus BFS atau heuristik yang hasilnya nanti berupa data proses yang menghasilkan output berupa informasi. Ke sini. Nah, ini adalah beberapa perancangan lunak yang dibangun oleh peneliti dari jurnal yang kita bahas sekarang. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di sini kita pakai contoh yang ada gambar pertama yang nanti kita bahas. Gambar ini. Ini adalah contoh pengerjaannya. Kemudian ini adalah langkah-langkah yang ini adalah langkah-langkah pencarian heuristik, yang mana keadaan awal 0 itu adalah keadaan awal. Untuk langkah-langkahnya, kemudian geser angka 5 dari posisi 9 ke posisi 6. Posisi yang kita lihat itu adalah yang sebelah kanan, kemudian yang nanti kita kerjakan itu adalah di bagian kiri. Demikian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.